Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas ujian akhir semester pengantar komputer dan software 2. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Sally Helminda dengan NIM 120350045 dari Prodi Teknologi Pangan TPB 42. Nah, tugasnya yaitu membuat flowchart dan program C++ dari materi-materi perkuliahan yang sudah dibahas sebelumnya dengan menggunakan percabangan, perulangan, dan array. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai program-program yang saya buat. Pada program pertama itu diambil dari mata kuliah biologi dasar, yaitu dari materi keseimbangan ekosistem, lebih tepatnya ekosistem hewan. Nah, di sini terdapat 4 hewan, yaitu elang menempati posisi rantai makanan tertinggi, yang dimana setiap urutan tersebut posisi yang di atas akan memakan posisi yang di bawahnya. Program ini akan menghitung jika populasi berkurang, maka populasi mana yang akan dipengaruhinya. Data populasi akan dinyatakan setimbang jika setiap jenisnya memiliki jumlah 4 kali lipat lebih besar daripada yang akan memakan mereka. Kemudian, untuk program yang kedua yaitu diambil dari mata kuliah matematika dasar tentang materi penjumlahan dan pengurangan matriks 3x3. Program ini dibentuk agar dapat mengeluarkan penjumlahan atau pengurangan matriks 3x3 sesuai yang pengguna mau, di mana pengguna terlebih dahulu memilih ingin melakukan proses yang mana, kemudian memasukkan isi dari kedua array yang ada. Nah, pada tampilan ini saya sudah menampilkan program C++ dari program yang pertama, yaitu dari mata kuliah biologi dasar. Seperti biasa, terdapat input string using namespace in main untuk awalnya. Nah, di sini dinyatakan terdapat populasi, pengaruh, jumlah, dan pilihan. Di sini terdapat array. Mengapa dikatakan array? Karena di sini terdapat tanda kurung seperti ini, yang berwarna merah ini. Nah, terdapat 4 hewan, yaitu elang, ular, katak, dan belalang. Seperti biasa terdapat cout. Kemudian di sini terdapat while. Apa sih while itu? While itu adalah perulangan. Kemudian di sini dituliskan cout populasi yang akan berubah. Nah, di sini dimasukkan populasi apa yang ingin diubah. Kemudian ada sin populasi. Kemudian ada cout berapa jumlahnya. Nah, di sini dimasukkan jumlah apa yang ingin diubah. Ada sin jumlah. Kemudian apabila memilih satu, untuk lebih tepatnya memilih populasi 1, maka di sini akan didapatkan kode seperti ini dengan rumus jumlah dikali 4 dikali 4. Pada yang untuk memilih satu ini, hewan 0 itu elang, hewan 1 itu ular, hewan 2 itu katak, dan hewan 3 itu belalang. Baik juga untuk memilih yang kedua atau populasi 2 didapatkan kode seperti ini dengan jumlah yang sama. Kemudian pada populasi atau memilih 3 dan 4 sama seperti yang 1 dan 2. Kemudian di sini terdapat else. Apa itu else? Else itu ketika tidak memilih apa-apa. Lanjut untuk program yang kedua yaitu mengenai mata kuliah matematika dasar tentang penjumlahan dan pengurangan matriks 3x3. Seperti yang sebelumnya, awalnya itu terdapat input string using namespace in main, dan sini terdapat pilihan A33, B33, dan juga seperti biasa terdapat cout. Nah, di sini terdapat switch case yang pertama. Untuk switch case yang pertama pada pilihan 1, matriks 1 didapatkan rumus atau kode untuk perulangan seperti ini dan array-nya seperti ini. Tadi sudah dikatakan bahwa jika array itu terdapat tanda kurung seperti yang berwarna merah ini. Kemudian ini perulangannya juga, ini juga array-nya, kemudian ini juga perulangannya, dan ini array-nya. Kemudian untuk switch case yang kedua sama seperti yang pertama, ini perulangannya, ini array-nya, ini perulangannya, kemudian ini array-nya, dan ini perulangannya, kemudian ini array-nya. Kemudian
bagaimana sih cara memasukkan perulangan, yaitu dengan cara diskusikan. Seperti misalnya 1 spasi 2 spasi 3 enter, 2 spasi 3 spasi 4 enter, 1 spasi 2 spasi 3. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara memasukkan perulangannya. Kemudian kita akan membuat program flowchart-nya. Mengapa kita membuat program C++ terlebih dahulu? Karena di sini kita menggunakan aplikasi ini, dan aplikasi ini lebih mempermudah atau lebih praktis dalam pembuatan flowchart-nya, yaitu dengan cara seperti ini. Kita klik ini, kemudian terdapat tampilan seperti ini. Ini kita disuruh untuk memilih dokumen mana yang akan kita buat flowchart-nya. Untuk yang sekarang kita pilih pada program yang pertama. Klik open, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik tulisan di pojok kanan atas, yaitu in main. Kita klik kanan, maka akan muncul tulisan-tulisan seperti ini. Lalu kita pilih full expand current node. Nah, flowchart sudah jadi seperti ini. Kemudian apa sih yang berwarna biru ini? Yang berwarna biru ini itu adalah kode-kode dari flowchart tersebut. Maka contohnya apabila kita klik, nah, kode akan muncul di pojok kiri bawah ini. Kita klik lagi, kode akan muncul. Kita klik lagi, kode akan muncul. Nah, ini disebut dengan pilihan atau delete. Apabila program berjalan ke arah sini, itu berarti langsung ke N, maka program salah satu kemungkinan tidak dapat berjalan. Apabila program berjalan ke sini, itu kemungkinan program dapat berjalan. Ini populasi 1, populasi 2, populasi 3, dan populasi 4. Namun untuk kode yang ini, itu adalah kode yang tidak ada di antara keempat populasi ini. Jadi dia berbeda sendiri. Ini tidak ada di antara kode 4 populasi ini. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut untuk flowchart pada program yang kedua. Seperti tadi, setelah muncul seperti ini, kita klik in main, kita klik full expand current node. Nah, maka flowchart sudah jadi dan akan muncul seperti ini hasilnya. Masih sama, di sini adalah hasil kode-kode dari flowchart-nya. Ini untuk pilihan pertama, ini untuk pilihan kedua. Nah, untuk tanda-tanda yang seperti ini, itu adalah perulangannya. Tanda-tanda yang seperti itu untuk perulangannya. Sama seperti yang sebelumnya, kita klik, maka kodenya akan muncul di pojok kiri bawah seperti ini. Dan apabila kita klik, nah, kode akan muncul di pojok kiri bawah seperti ini. Inilah lebih praktisnya dengan menggunakan aplikasi ini. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penyampaiannya, terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.